Halo semuanya, hari ini kita berkesempatan mau mengirimkan barang pesanan dari Mas Fernando. Mas Fernando ini sebenarnya adalah orang Madiun, nah dari dekat sini, daerah Jiwan rumahnya. Cuma dia sedang ada di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sedang merantau seperti itu. Sekarang beliau membeli mixer audio Endom yang AD8N, ini harganya sudah jelas. Terus plus dia membeli peralatan untuk record. Nah, jadi Mas Fernando beliau mungkin seneng gitar dan bernyanyi-nyanyi seperti itu. Dan hari ini dia boleh membeli satu paket untuk record. Plus nanti dibuatkan tutorialnya. Ini untuk mikrofonnya Van, diambil Van. Nah, nanti yang dibeli teman-teman ya, ini kabel XLR, ini XLR yang ukuran 1 meter, nanti digunakan untuk mikrofon biar hasilnya lebih bagus. Ini teman-teman, terus kabel USB to USB male to male, jadi laki ke laki. Nah, ini nanti mau digunakan ke mixer ke PC atau laptop. Terus ini nanti satu buah mikrofon Crimson, nah yang mereknya yang tipe 835S, ini satu. Terus ini kabel jack input dari RCA ke 3,5 nya nanti dapat 2 plus. Nah ini pelintengan namanya. Iya Pan? Iya. Ini mau digunakan nanti konverter ke HP biar bisa record. Terus kalau ini HP, nah tapi nggak dijual. Nah ini nggak diikutkan nanti. Terus ini ada konektor juga yang menghubungkan nanti ke mixer. Jadi sudah sepaket lengkap. Nanti tinggal Mas Fernando di rumah, tinggal nanti play saja, tinggal menggunakan saja. Kalau kabel ini enggak ya, ini kabel ke speaker aktif. Ini kabel Canon panjangnya 10 meter, ini enggak termasuk. Seperti itu teman-teman ya. Ini teman-teman ya, jadi ini kita mau membuatkan tutorialnya. Ini beliau sudah WA terus ya, 2 track. Itu teman-teman ya, jadi ini kita membuatkan tutorialnya. Nah ini beliau tanya, nah terus bedanya apa sih Mas? Jadi teman-teman, kalau teman-teman ini beliau juga sedang bertanya, kalau samanya teman-teman membeli mixer analog, sekali lagi itu belum bisa digunakan untuk multi track yang banyak. Nah jadi seperti itu. Gus, kamu ngapain Gus? Loh, kamu udah lewat toh, kamu cuma yang kuno. Nah di dalam apa yang belum? Ryzen, nah dan diambil sama monitornya. Jadi ini teman-teman ya penjelasannya. Kalau semuanya teman-teman membeli, ya kan, membeli sekali lagi membeli mixer analog itu nanti tidak bisa digunakan untuk multi track. Jadi dia analog, nanti outputnya hanya LR kanan dan kiri. Kalau pengen multi track gimana Mas? Salah satunya teman-teman harus menggunakan mixer yang digital. Dan digital pun kalau teman-teman menggunakan yang harganya murah, dia juga belum bisa multi track. Untuk recordnya dia juga masih LR kanan dan kiri. Oke ya, penjelasannya itu. Lah yang bisa contohnya gimana? Contohnya ini, Van, ambil Van. Nah Midas MR18 ini bisa digunakan untuk multi track sampai dengan ini 16 channel untuk yang digitalnya. 16 ini bisa direkod semua track, ini bisa dibuat track sampai dengan 16. Yang ini mono ya, yang ini jack stereo ini nggak bisa untuk multi track ya. Kalau yang kayak gini bisa, harganya murah, 11.999.000. Kalau yang nggak nanggung-nanggung ya belinya kayak gini. Tapi kalau pemula saya sarankan seperti ini aja. Yang paling penting pinter mixingnya. Ini nanti saya yakin sudah tidak akan terjadi noise yang sangat luar biasa itu. Jadi semuanya
tergantung teman-teman sendiri gimana nyetingnya. Pakai mixer digital pun kalau teman-teman nyetingnya nggak pas ya nanti terjadi noise. Itu kalau noise dan lain-lain itu jadi semuanya ya tergantung kita sendiri yang menyetingnya kayak apa tuh. Oke, sekarang kita instalasi yang pertama. Ini saya akan mencoba merekod dari PC. Nah, mau merekod musik di YouTube nanti. Ini Van. Ini dipasang Van di belakang. Nah, di syuting Van. Oke, kita masukkan ke output PC. Record. Nah, terus ini yang ke HP nanti ya, yang ke record HP nanti ya. Saya mau merekod pakai laptop dulu. Terus kalau ini jack yang USB ini nanti bisa digunakan untuk record langsung melalui jalur USB. Nah, jalur USB. Jadi cukup USB atau USB ke PC atau laptop. Nanti teman-teman sudah bisa langsung record di sini. Nanti akan keluar ini. Nah, gue kuduner ini. Ini nanti akan keluar Microsoft Input USB 2.0. Nah, Microsoft Input USB 2.0. Jadi device-nya kalau nggak salah ini teman-teman ya. Speaker USB 2.0 di PC saya. Kayak gitu device-nya. Jadi inputnya tinggal diklik, dipilih yang USB 2.0. Outputnya juga USB speaker USB 2.0. Jadi nanti input dari mixer output ke mixer, jadi bisa record di sini. Nah, contohnya mic mana Van? Pakai mikrofon dulu Van. Ini teman-teman, mikrofonnya pakai kabel sing apik Van. Sing iki digawene sing panjang. Ini pakai kabelnya XLR ya. Biar apa? Biar micnya peka, tidak pekok. Nah, ini diincepnya ini. Oke, sekarang di shooting lagi ke sini, jack nomor 3. Ini fadernya didorong, usahakan semuanya maju LR seperti ini. Sekarang record saya play. Nah, dia belum terjadi record karena kita belum menyalakan mixernya, belum ada tanda-tanda naik. Sekarang kalau kita fader dorong jack 12. Nah, ini sudah mulai recording bro. Ini ya teman-teman ya, lihat jack loud 12. Sekarang gain saya naikkan sampai dengan nilai 0. Nah, jack 12 loud 12. Ini sampai dengan nilai 0, suaranya sudah peka. Hack saya naikkan, ini low dan lain masih dikecilkan. J loud 12, loud 12, jack loud 12. Jack loud 12, loud 12. Sekarang saya kasih efek bro, biar agak nyes seperti itu. Efek saya naikkan fader. Ini efeknya nomor berapa? Kita buat di 0 aja ya, 01 lah. Ini small hole. Nah, ini buat tengah. Ini sekarang efeknya tak nyalakan. Jack loud 12, jack loud 12. Ini 99 DSP. Jadi nanti Mas Fernando bisa men-set semua dari efek. Silahkan nanti dipilih 99 DSP, nanti dipilih sesuai dengan sesuka hatinya. Jadi nanti Mas Fernando bisa record sampai dengan 99 DSP. Ini nanti bisa dipilih salah satu ya. Jack loud 12, jack loud 12. Sekarang kita cek ya, di record semua sudah jalan. Saya ngomong seperti ini sudah jalan, dan sekarang akan saya coba untuk hasilnya. Teng. Sekarang kita cek untuk hasilnya. Jadi di sini, nah ke sini bro, ini ya, teret. Ini kita sudah play, tinggal didorong fader yang ya, teman-teman ya, lihat jack loud 12 sekarang. Oke ya, ini sudah sampai dengan nilai. Nah, jadi ini di mixer yang bagian USB tape, jadi ini USB ini masuk ke sini dengan nilai 0, suaranya sudah peka. Hack saya naikkan, ini low dan lain masih dikecilkan. J loud 12, loud 12, jack loud 12, jack loud 12, loud 12. Sekarang saya kasih efek bro, biar agak nyes seperti itu. Efek saya naikkan fader. Ini efeknya nomor berapa? Kita buat di 0 aja ya, 01 lah. Ini small hole. Nah,
Ini buat tengah. Ini sekarang efeknya tak nyalakan. Cek lo di 1 2. Cek lo di 1 2. Ini 99 DSP. Jadi nanti Mas Fernando bisa men-set semua dari efek. Silahkan nanti dipilih 99 DSP, nanti dipilih sesuai dengan sesuka hatinya. Jadi nanti Mas Fernando bisa record sampai dengan 99 DSP. Ini nanti bisa dipilih salah satu ya. J Laudis 12, J Laudis 12. Sekarang kita cek ya, di record semua sudah jalan. Saya ngomong seperti ini sudah jalan, dan sekarang akan saya coba untuk hasilnya. Itu jadi kita bisa record langsung melalui kabel USB yang sudah saya pasangkan. Oke ya. Terus sekarang kalau tutorial record ke HP. Nah, sekarang kita ini ya sudah jelas ya, tadi record dari mixer ke PC. Ya, dan sekali lagi kita tidak bisa multitrack dengan menggunakan mixer analog. Kalau kita pengen multitrack, teman-teman harus membeli mixer digital. Terus kalau semuanya pengen multitrack gimana ya, salah satunya adalah nanti teman-teman recordnya satu-satu aja. Jadi nanti record satu gitar, satu yang nyanyi, satu yang keyboard. Nah, nanti bisa digabung-gabungkan seperti itu. Jadi bisanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mixing di sini bagus, meskipun nggak multitrack, hasilnya tetap bagus. Nah, nanti ya yang paling penting ya cuman kalau nggak bisa multitrack kan kelemahannya nggak bisa diedit lagi lah, intinya kayak gitulah. Musik jadi. Tapi kalau teman-teman sekali record musiknya jadi ini bagus, ya wes bagus nanti. Kalau ke HP, record ke HP ini langsung masuknya ke sini. Nah, ini merah putih ke sini. Terus ini yang pelintengan ini. Nah, ini dipilih yang gambar mikrofon ya. Ini, kalau ini mikrofon. Terus ini HP Android. Nah, ini HP Android dimasukkan ke sini. Klik. Nah, jadi melalui kabel seperti itu teman-teman ya. Ini HP sudah saya siapkan. Sekarang coba kalau seumpamanya di record. Nah, di record itu ya belum ada tanda-tanda naik. Nah, karena saya belum menyalakan mikrofon. Ini HP-nya belum ada tanda-tanda naik. Cek. Nah, itu sekarang sudah saya on kan, ada tanda-tanda naik di HP Android. Kalau mikrofon saya matikan, dia akan mati recordnya. Kalau kita bersuara, nanti recordnya akan jalan lagi. Dan itu nanti teman-teman, soundcard HP, soundcard laptop itu nanti akan berpengaruh ke dalam hasil. Nah, hasil bersih dan tidak itu nanti berpengaruh juga di dalam hasil record. Jadi nanti kalau semuanya teman-teman mikrofon apa itu soundcard dari HP-nya kurang bagus kondisinya, ataupun dasarnya soundcardnya nggak bagus, nanti hasilnya juga kurang bagus. Kalau teman-teman nanti menggunakan soundcardnya bagus, contohnya HP soundcardnya bagus, nanti hasilnya juga bagus. Begitupun laptop sama. Laptop kayak gini, ini juga menentukan untuk soundcardnya. Jadi soundcard di dalam, soundcard bawaan itu nanti kalau dia jenisnya bagus, buat record bagus juga bagus. Kalau seumpamanya nanti soundcard itu di dalam laptop nanti kondisinya kurang bagus, ataupun memang dasarnya nggak bagus, gereng, noise dan lain, nanti juga hasilnya seperti itu. Jadi itu sekali lagi perangkat teman-teman sendiri juga menentukan di laptopnya ataupun HP-nya itu nanti hasil lembut tidak jernih enggak juga menentukan, selain hasil dari mixing. Jadi mixing ini mengirimkan signal analog ke dalam HP, dan HP menerima menggunakan soundcard diubah menjadi digital, menjadi record seperti ini teman-teman. Nah, menjadi track seperti ini. Nah, ini secara ilmunya. J Laudis 12, J Laudis 12. Ini teman-teman ya. Ini saya rasa sudah sangat cukup sekali lah untuk kita pemula record seperti itu ya. Jadi kalau kelas profesional memang mungkin kita harus menggunakan yang versi digital agar bisa multitrack sampai dengan 16 channel.
Tapi kalau model analog seperti ini tidak akan bisa seperti itu teman-teman. Kalaupun bisa, itu biasanya ada tombol yang mengatur kita mau pilih yang mana yang direkam, ya sama aja sih. Jadi artinya bisa sih kita per channel kita, tapi dipilih secara analog. Jadi pengen yang direkam nomor 4, nomor 5, nomor 6, tapi dianalogkan. Jadi nanti rekodnya satu-satu podoe. Kalau semuanya bareng-bareng pengen bermain musik berlima orang, direkod bareng menjadi satu track ataupun 5 track, dengan catatan nanti mau diedit lagi teman-teman menggunakan mixer digital. Kalau produk kita Behringer, ada Behringer, ya Behringer itu ada yang harganya 8 jutaan kalau teman-teman berminat. Jadi di Behringer itu ada yang 8 jutaan di mixer digital dengan 12 channel, cuma untuk multi tracknya sekitar 8 channel. Itu bisa 8 jutaan harganya. Kalau yang MR18 itu 18 channel, yang 16 channel bisa di multi track. Yang mono LR itu yang stereo itu tidak bisa di multi track. Kalau teman-teman membeli mixer digital yang mungkin harganya biasanya murah, sekarang bermunculan banget dan banyak itu berbagai macam mixer digital. Itu saya sudah nyoba, itu multi track nggak bisa, dia outputnya hanya main LR seperti itu, karena dia yang pertama dia tidak juga didukung dengan software bawaan, dan yang pasti semua tergantung dari prosesor yang digunakan. Jadi di dalam mixer digital nanti akan ada prosesor yang memproses input dan output data per channel. Jadi setelah preamp diproses dengan prosesor yang ada di situ seperti itu. Jadi kalau yang analog itu per channel ada preamp 1111. Kalau di digital itu menggunakan mode prosesor yang menggunakan frekuensi tersendiri di mixer digital. Itu teman-teman pengertiannya. Oke ya, sekarang record dari HP sudah selesai, tak coba ini 5 menit yang recordnya. Sekarang kita coba ya. Kalau nyoba di sini teman-teman. Nah, ini kabelnya, sih Pak, dipindah sih Pak. Ini buat. Ini kabelnya dipindah ke sini kalau pengen mendengarkan suaranya. Nah, dipindah ke jack headphone. Ini ya, pelintengan ini dipindah ke jack headphone. Terus ini dipindah ke, tak pindah ke sini input. Nah, input 1 2. Nih untuk mengeplay, untuk mendengarkan, karena beda jalur. Kalau teman-teman nanti pakai kabel ini ya iso langsung diincep neng ini ya iso. Jadi langsung play iso. Play non Pan. Record seperti itu ya. Jadi kalau kelas profesional memang mungkin. Wah, ini hasilnya bagus ini. HP ini, wah, HP ini Mas Irfan recommended ini. Mereknya apa nih? Redmi ya, mereknya Mbak Ratmi. Analog seperti ini lumayan ini tapi. Nah, ini sudah. Seperti itu teman-teman. Kalaupun bisa, itu biasa. Ini ya. Hasilnya wow. Kita mau pilih yang mana yang direkam ya sama aja sih. Jadi artinya hasilnya ini jernih ya teman-teman ya, dari HP jernih hasilnya. Dipilih secara analog. Jadi pengen yang direkam nomor 4, nomor 5, noise-nya kecil banget ini teman-teman ya, noise-nya. Nomor 6 tapi dianalogkan. Jadi nanti rekodnya satu-satu podoe. Kalau semuanya bareng-bareng pengen bermain musik berlima orang, direkod bareng menjadi satu track ataupun 5 track dengan catatan nanti itu ya. Jadi suara saya original. Nah, masuk direkod persis. Kalau produk kita Behringer, ada Behringer. Iya, Behringer itu ada yang harganya 8 jutaan kalau teman-teman berminat. Jadi di Behringer itu ada yang 8 jutaan di mixer digital dengan 12 channel. Cuma untuk multi tracknya sekitar 8 channel. Itu bisa 8 jutaan harganya. Kalau yang MR18 itu 18 channel, yang 16 channel bisa di multi track. Yang mono LR itu yang stereo itu tidak bisa di multi track. Telepon dan vape. Kalau teman-teman membeli mixer digital yang mungkin harga. Oke ya, ini sudah fix. Nah, sekarang saya akan merekod musik teman-teman ya. Nah, saya dipindah saya jaga ini. Nah, rekodnya Van, HP-mu Van. Ini Van ini, ngancapnya Van. Wow. Nah, sekarang saya akan merekod lagi. Ini yang akan tak rekod sekarang musik teman-teman ya. Musiknya dari mana? Dari PC, dari laptop. Ini 1 2. Jadi ini 1 2 tak gunakan untuk musik, yang 3 mikrofon. Nanti coba tak rekod bareng. Saya akan mengeplay musik saya dulu. Nah, ini musik sudah saya play, rekodan Van, Van. Ini ya, rekod jalan, belum ada signal, ini sudah. Nah, itu ya. Nah, itu sudah ada nyala.
Oke, sekarang sudah nyala. Satu lagu buat teman-teman semuanya. Jadi ini sekalian saya rekod biar teman-teman bisa nanti membedakan kalau hasil suara musik direkod dengan suara saya ngomong. Jadi teman-teman bisa digunakan contohnya untuk karaoke. Nah, kalau karaoke nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung rekod karaoke menggunakan mixer yang saya bawakan ini. Van, HP-mu mati loh, Van. Lapor apa? Oh, tetap jalan. Nah, saya kira mati. Oke, teman-teman ya, ini adalah hasil record. Nah, ini sekarang kita mau akan coba play. Nah, ini selama saya suaranya jalan, yaitu tetap jalan. Oke, ya, sekarang kita matikan dulu recordnya, Watenono. Nah, sekarang kita coba cek. Sekarang sih jajal sih, Van. Dipindah sih kabel, Van. Pindah jack, Pan. Nah, kita pindah dulu jacknya. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita play, Pan. Coba. Oke, play, Pan. Salam dangdut dari kami untuk Ya, itu Anda. hasil record. Oh, galak poli. Oke ya, hasilnya sama kayak hasil asli nih. Suara asli nih sama kayak suara aslinya. bisa digunakan contohnya untuk karaoke. Nah, kalau karaoke nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung rekod karaoke menggunakan mixer yang saya bawakan ini.
HP-mu matiin Evan. Oke ya, jadi seperti itu, sudah jelas sekali tutorialnya. Dan pesan saya nanti kalau buat Mas Fernando untuk recording nanti yang sangat diperhatikan adalah sama menggunakan gitar, kabel gitar yang digunakan itu harus diperhatikan untuk mengurangi noise. Tuh, kalau untuk mikrofon saya sudah yakin ini mikrofon yang sudah kita tes tidak ada noise sama sekali. Mikrofon yang kita tes ini tidak ada noise, suaranya bagus banget. Nah, itu teman-teman ya. Berapa? 4 menit lagi. Nah, itu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, cek loudness 1 2. Jadi untuk hasilnya sudah jelas teman-teman semuanya. Sekali lagi itu nanti semuanya tergantung teknik mixing teman-teman. Kalau mixingnya bagus, untuk pembagian frekuensinya tidak over, itu saya yakin hasilnya nanti juga bagus. Nanti ada equalizer di sini juga silakan dimanfaatkan. Ada efek nanti silakan dimanfaatkan. Semuanya nanti silakan dimanfaatkan. Insya Allah hasilnya tetap bagus teman-teman ya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi nanti tergantung semua teman-teman menggunakan dan juga mengedit. Artinya seperti itu. Kalau preamp dari Audio Endum ini sudah saya rasa sangat mumpuni sekali digunakan untuk sebuah record ataupun digunakan untuk live elektron dan lain-lain. Ini sudah rekomend sekali. Suaranya preamp jernih di harga di bawah 2 juta. Itu ya teman-teman ya. Untuk efeknya 99 dSP juga sudah nyes menurut saya. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan di sini sudah sangat peka sekali dan juga panjang untuk efeknya, dan low-nya juga tebal sesuai dengan frekuensi yang teman-teman inginkan. Oke, yang itu buat Mas Fernando dan semua yang menonton YouTube saya. Kalau mau membeli paket record seperti ini bisa silahkan merequest sesuai dengan budget masing-masing. Jadi buat pemula juga bisa, buat yang kelas profesional bisa merequest yang dengan harga budget di atasnya. Bahkan kelas profesional yang menggunakan media-media mixer digital, kita juga akan buatkan tutorial dan caranya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Terima kasih. Sekarang akan segera kita packing dan akan segera kita kirimkan ke Mas Fernando yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Sampai jumpa lagi.